Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sosial dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Nandi Hamzah, dan di sini saya bersama salah satu anak KPM PKH. Di samping saya sudah ada anak KPM PKH-nya yang bernama Aas ya. Mungkin nanti akan perkenalan lah selengkapnya gitu, nama lengkapnya dan juga yang lain-lain gitu. Aas ini merupakan anak KPM PKH yang berprestasi. Wah, ini menarik nih untuk kita bahas ataupun kita tanya-tanya gitu. Jadi nanti kita akan ada sharing ataupun diskusi lah tentang anak KPM berprestasi dan bagaimana sih caranya menjadi anak KPM yang berprestasi. Oke. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ayas. Silahkan untuk perkenalan terlebih dahulu secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayas Siti Asiyah. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Prodi Matematika di Universitas Negeri Yogyakarta. Alamat tempat tinggal saya di Dusun Rancakole, RT 2 RW 1, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Riwayat pendidikannya saya SD di SD Negeri 1 Mulyasari, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu MTS Negeri Langensari. saya SMA di SMA Negeri 2 Banjar. Kemudian ya saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, sudah semester 4 gitu. Oke, terima kasih ya perkenalannya ya secara singkat. Jadi tadi sudah perkenalan, namanya Aas Siti Asiyah. Oke, kalau saya panggilnya gak apa-apa lah Aas ya, sama dengan teman-teman di kuliah ataupun di lingkungan gitu. Oke Aas, sekarang saya sebagai pendamping PKH ingin bertanya-tanya nih ataupun sharing lah gitu, ataupun barangkali nanti bisa memberikan motivasi juga kepada anak-anak KPM PKH di Kota Banjar khususnya ya gitu, dengan raihan yang telah Aas capai untuk saat ini, khususnya jadi anak KPM yang berprestasi. Nah, jadi saya jelaskan sedikit, anak KPM berprestasi yang saya sedang wawancara ataupun sedang ngobrol ini yaitu di bidang akademik ataupun di bidang sekolah ya atau pembelajaran. Jadi meraih juara pertama anak KPM berprestasi di acara PKH Gumbira ya, di Bandung. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih, sebelum nanti ada pertanyaan yang lainnya tentang anak KPM berprestasi ini. Yang pertama yang saya akan tanyakan, As, bagaimana sih waktu dulu gitu ada kepikiran ingin kuliah gitu, ataupun akhirnya Ais ini ingin memutuskan untuk kuliah gitu, awalnya itu seperti apa gitu, apakah memang keinginan sendiri ataupun keinginan orang tua ataupun keinginan ya dari orang lain gitu. Silakan. Baik, kenapa saya punya keinginan untuk kuliah? Karena yang pertama saya memang pengen cari pengalaman, khususnya pengalaman di dalam mendapatkan ilmu gitu. Saya juga dulu tuh waktu SMA tuh sangat senang banget sama belajar gitu, apalagi pelajaran matematika. Makanya saya sekarang sedang menempuh kuliah di jurusan Pendidikan Matematika, Prodi Matematika, seperti itu. Terus juga saya juga dulu kayak kepikiran kalau misalnya saya lulus SMA saya belum siap kerja nih gitu, makanya saya memilih buat kuliah gitu. Tapi karena memang Allah belum mengizinkan saya buat langsung kuliah pada tahun setelah saya lulus, akhirnya saya gap year dulu gitu. Nah, dalam pas gap year itu Aas tuh emang kayak masih nyari jati diri Aas kayak gitu. Kayak misalnya Aas nih dalam masa gap year ini harus ngapain nih gitu. Dan alhamdulillah Aas akhirnya kayak mungkin Allah yang ngasih jalan ke Aas, kayak ngalir aja gitu. Ya Aas pertama pesantren dulu ya, walaupun gak lama cuma 1 bulan, karena namanya juga waktu kayak mengisi kekosongan sama nyari jati diri. Akhirnya Aas pesantren. Terus habis pesantren itu Aas ke rumah saudara, bukan ke rumah sih, kayak merantau ke tempat saudara, kayak oh iya nanti Aas
Kebetulan Aas juga dari keluarga yang sederhana, enggak begitu kaya gitu maksudnya. Jadinya Aas kayak nanti tuh mikir kalau misalnya Aas mau kuliah pun harus nyari uang gitu buat nanti daftar-daftar gitu. Pasti itu butuh uang gitu, gimana caranya biar gak ngerepotin orang tua kayak gitu. Soalnya memang Aas pas mau kuliah tuh perjuangannya luar biasa sih. Maksudnya kayak sampai nangis, yang bener-bener nangis karena dukungan dari keluarga yang awalnya kurang, terus apalagi dukungan dari saudara yang gak ada. Malah kalau dukungan dari saudara tuh malah ada cuma 1-2 orang yang ayo kamu bisa gitu, kayak mempercayakan Aas pasti bisa gitu. Terus sisanya saudara-saudaranya kayak ngapain kamu kuliah buang-buang uang gitu, kayak aku tuh punya tetangga katanya, terus tetangganya tuh dia tuh habis nguliahin anaknya itu uangnya tuh habis berpuluh-puluh juta sampai jual tanah, jual sawah gitu. Dan kalau As ya As gak mungkin lah kayak gitu. Maksudnya As emang dari keluarga sederhana, tapi di sini As cari kesempatan atau cari peluang yang nantinya tuh As gak ngerepotin orang tua, As juga gak bakal ngerepotin saudara-saudara As gitu, kayak gitu. Dan alhamdulillah akhirnya Allah mengizinkan dan waktunya gitu As akhirnya diterima di salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Alhamdulillah ya, seperti itu sih memang perjuangannya. Ya, terima kasih, luar biasa sekali ya perjuangan untuk keinginan lah untuk ingin kuliah gitu. Nah, namun tadi ada yang belum saya tanyakan. Jadi tadi kan perjuangannya luar biasa untuk sampai kuliah. Nah, lalu bagaimana akhirnya Aas itu bisa kuliah gitu. Jadi dengan cara apa gitu? Apakah dengan cara ikut daftar kuliah yang gratis misalkan, ataupun yang ada beasiswanya sehingga ditanggung oleh pemerintah ataupun oleh pihak yang lainnya gitu, atau biaya sendiri atau bagaimana gitu? Ya, karena tadi juga sudah bilang As itu dari keluarga sederhana, gak mungkin juga As harus ngerepotin sampai misalnya orang tua harus ngeluarin uang. As kayak kebetulan kayak nyari-nyari peluang, dan di situ juga dari sekolah alhamdulillah sekolahnya kayak ngedukung gitu. As harus ikut program bidik misi ya. Nah di bidik misi itu nanti insya Allah lah As kayak gak perlu buat ngeluarin uang banyak gitu. Kalau misalnya harus ngeluarin uang banyak juga paling gak seberapa gitu untuk awal-awal doang kayak gitu. Nah ya tadi As udah bilang juga kalau misalnya As gap year, karena As gap year kenapa As memperjuangkan bidik misi itu di senam PTN. As qadarullah nggak masuk gitu di senam PTN. Akhirnya ya udah As berjuang lagi di SBMPTN-nya bidik misi, dan qadarullah juga As masih belum ada kesempatan di situ. Terus As mau jalur mandiri. Kalau jalur mandiri tuh dulu pas As lulus tuh kayak jalur mandiri tuh susah yang nyari ada bidik misinya gitu. Walaupun misalnya katanya ya udah berdaftar dulu mandiri, nanti toh kamu juga walaupun harus bayar nanti kebayar lagi. Cuman emang As gak ada modalnya gitu. Kalau misalnya As harus ngeluarin uang dulu walaupun nanti kebayar ya tetap aja gitu. Maksudnya gak ada modalnya, ya udahlah akhirnya As mundur gitu pelan-pelan. Dan dari situ juga mungkin itu As juga percaya kalau itu yang terbaik buat As gitu. Nah terus di tahun berikutnya alhamdulillah kan As itu tuh dulu kan sambil mesantren, terus kerja juga As. Nah sambil kerja sambil mesantren kayak gitu sambil belajar gitu, ikhtiar dulu. Dan sampai akhirnya As ikut seleksinya kan bisanya SBMPTN. Nah pas seleksi SBMPTN alhamdulillah deh As keterima walaupun di pilihan kedua. As tuh dulu ngebet banget pengen masuk kampus yang ada di Yogyakarta. Gak tau kenapa kayak lihat kota Yogyakarta tuh maksudnya ngebayangin Yogyakarta tuh kayak kota yang adem kayak gitu. Makanya As berusaha buat bisa masuk di kampus yang ada di Yogyakarta, dan alhamdulillah akhirnya As keterima di salah satu unit di Yogyakarta kayak gitu. Kayak gitu sih. Dengan bidik misi juga. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Aas kenapa bisa kuliah dengan cara ya adanya peluang lah, ataupun ketika ada peluang nih untuk daftar kuliah, apalagi kuliahnya bisa meringankan gitu beban orang tua, yaitu dengan mengikuti tes bidik misi lah, seperti itu ya, tes bidik misi gitu ya. Nah alhamdulillah keterimanya di
UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta gitu. Dan itu suatu keinginan yang bisa tercapai karena tadi dikatakan oleh Aas, Jogja itu katanya adem katanya. Memang sih Jogja itu ada sesuatu di Jogja gitu. Ada kan lagunya itu. Oke. Selanjutnya, nah setelah udah nih, alhamdulillah bisa kuliah gitu. Nah, itu bagaimana perasaan yang sebenarnya gitu. Bahkan orang tua, keluarga setelah ada kabar gembira nih bahwasanya Aas itu keterima gitu dan bisa kuliah gitu. Lalu bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari ataupun aktivitas Aas ketika itu sebagai mahasiswi gitu. Apakah wah ternyata jadi mahasiswa itu enak ya atau gimana lah gitu ya. Pengalaman sampai sekarang menjadi mahasiswi ataupun jadi seorang pelajar di khususnya di kampus UNY. UNY itu kan wah luar biasa, itu kampus yang ternama lah di Jogja gitu ya. Bagaimana rasanya? Rasanya udah pasti seneng. Soalnya memang Aas mau dapetin bisa masuk ke kampus itu emang tadi dari perjuangan yang ya bisa dibilang berat lah, kalau bagi Aas itu berat banget gitu. Terus mengharukan juga. Kenapa? Karena memang pas Aas mau masuk juga kan tadi banyak banget cobaannya, yang mulai dari Aas gap year gak keterima gitu, terus Aas harus kerja dulu biar gak terlalu bebanin orang tua. Nah terus juga qadarullah pas Aas mau untungnya ya pas Aas udah selesai tes SBMPTN tuh Aas tuh kayak Allah tuh ngasih kepercayaan ke Aas buat nerima cobaan ini gitu. Soalnya kan pas hari-hari sebelum pengumuman tuh mama jatuh sakit stroke, dan itu Aas 10 hari kalau gak salah tuh di rumah sakit harus jagain mama. Ya sambil kayak udah mau putus asa sih, kayak ya udah deh, maksudnya kayak sekarang mama bapak kan udah sakit stroke udah kalau dulu ya udah 3 tahun gitu. Nah sekarang mama juga sakit stroke, kayak udahlah, maksudnya kayak Aas mau bantu orang tua aja, mau kerja gitu, enggak mau muluk-muluk kuliah. Soalnya nanti kuliah kan nanti Aas gak bisa bantu orang tua, apalagi Aas harus pergi ke Jogja gitu, harus ninggalin orang tua kan enggak banget gitu. Akhirnya udahlah Aas pasrah. Akhirnya Aas kayak nungguin mama di rumah sakit, terus kayak ikhtiar juga, masa ikhtiar biar mama sembuh gitu, doa segala macem kayak. Dan alhamdulillah untungnya saudara-saudara tuh kayak ngasih bantuan gitu, nggak, jadi Aas gak ngerasa sendiri. Terus juga alhamdulillah kayak orang-orang sekampung tuh nengokin mama, dan itu yang bikin Aas kayak wah iya, maksudnya kayak solidaritasnya emang tinggi banget gitu. Apalagi alhamdulillah Aas tinggal di kampung yang namanya Warung Awi gitu, orang-orangnya solid banget gitu. Nah habis itu kayak selang 10 hari akhirnya mama dipulangkan. Pas pulang mama dirawat di rumah. Nah pas dirawat di rumah ya, nah Aas tuh dapat pengumuman dan ternyata Aas keterima gitu. Ya sebenarnya Aas kayak juga tahu harus seneng atau harus sedih, karena emang pas Aas dapat yang harusnya Aas bahagia tuh orang tua Aas lagi sakit gitu, lagi berduka gitu. Tapi dari situ mama kayak nguatin, gak apa-apa kuliah aja. Dan di situ yang bikin Aas jadi ya masya Allah gitu, kayak ya mungkin ini udah waktunya gitu, setelah perjuangan Aas itu harus ngerawat dulu orang tua. Soalnya dulu emang Aas punya kakak, tapi kakaknya lagi kerja, terus bapak kan sakit, jadi bapak kayak bapak gak bisa ngurusin gitu, soalnya emang bapak terbatas, adik yang masih kecil, otomatis kan yang kayak jadi kepala harus kesana kemari tuh kayak itu Aas gitu. Dan alhamdulillah Aas kayak mungkin ini Allah mempercayakan itu kepada Aas, berarti Aas kuat gitu. Dan ya udah Aas jalanin itu, dan alhamdulillah sampai akhirnya ada di titik Aas dapat pengumuman dan orang tua kayak ngedukung gitu. Kayak, dan di situ juga kayak dulu tuh udah banyak banget gitu pelajaran kayak dari saudara yang sering ngomongin belakang gitu, katanya Aas tuh orang sampai dibilang anak durhaka gitu, karena emang pengen kuliah sementara orang tuanya nggak punya gitu. Tapi kan di situ Aas juga nggak kayak gitu, Aas cari peluang gitu dengan ngikutin beasiswa bidik misi, dan alhamdulillah akhirnya orang tua ngedukung. Aas juga kayak dapat semangat di situ, dan gak mempedulikan
apapun perkataan saudara-saudara ataupun orang lain gitu. Misalnya As dibilang anak durhaka, misalnya anak gak tahu diri, terserah. Yang penting di sini As punya niat baik gitu. As juga pengen belajar. Yang namanya belajar cari ilmu kan itu ibadah juga gitu. Kayak gitu sih kalau As. Dan alhamdulillah ya As luar biasa seneng banget gitu akhirnya. Walaupun berat sebenarnya kan waktu itu tuh pas baru nerima pengumuman, beberapa hari setelahnya As harus pergi ke Jogja ninggalin orang tua kayak gitu. Itu emang terberatnya kayak gitu. Tapi mama kayak ya udah gak apa-apa gitu, ada bapak gitu, dan mama juga udah alhamdulillah udah mendingan gitu. Ya kayak gitu, seneng banget gitu, maksudnya kayak dapet pengalaman baru, teman-teman baru, relasi baru gitu, terus bisa kayak maksudnya kayak menjelajah ke tempat yang Aas tuh bener-bener gak nyangka banget, ke Jogja gitu, jauh dari orang tua, harus bener-bener mandiri. Karena pas masuk perkuliahan, awal-awal perkuliahan ke Jogja itu ya banyak banget rintangannya juga di situ juga, nggak berhenti dari di situ, mulai dari ongkosnya yang kurang gitu, terus pas di sana gak ada kenalan, terus ya pas ke sana untungnya ada sih satu teman, tapi itu taunya ada teman di situ kayak beberapa hari sebelum Aas ke Jogja, makanya kayak tidak mempersiapkan begitu baik. Ya udah akhirnya Aas luntang-lantung dulu di sana sampai kayaknya ketemu teman SMA gitu. Ya udah akhirnya Aas nginep dulu di situ kurang lebih setengah bulan di kosan temennya gitu. Ya jarak dari kampus lumayan jauh, soalnya harus pakai kendaraan, nggak dekat itu, dan itu juga butuh perjuangan, harus naik TJ, nungguin TJ, terus kadang juga ketinggalan TJ, dan pokoknya luar biasa. Tapi ya As nikmati itu sih, soalnya kan kunci kebahagiaan kan ada di kita sendiri, kitanya harus bersyukur. Asnya bersyukur, dan alhamdulillah ya selama As masih bersyukur ya As bahagia, dan As nerima itu dengan baik gitu. Kayak gitu sih. Jadi intinya As ini sangat senang sekali ketika ada informasi bahwasanya keterima nih kuliah di Jogja, bahkan beasiswa lagi, itu full ya beasiswanya. Ada juga uang jajannya. Nah, ya, jadi ada uang jajannya dikasih, apalagi kalau misalkan semesteran itu gak perlu dipikirkan karena itu sudah ditanggung gitu. Alhamdulillah gitu ya. Dan tidak disangka-sangka gitu. Bahkan akhirnya orang tua, keluarga juga mendukung ya akhirnya. Jadi meskipun awalnya sempat nggak ada dukungan gitu, dan mungkin nggak akan mungkin gitu ya, tapi kan pada akhirnya As bisa membuktikan gitu. Kalau sudah membuktikan ya udah gimana lagi gitu. Pasti orang tua, keluarga pun akhirnya mungkin mereka ya menyetujui gitu. Ya meskipun berat awal-awal ketika kuliah harus meninggalkan orang tua, jauh lagi ya ke daerah Jawa gitu, Yogyakarta gitu, itu kan tidak dekat jaraknya gitu. Dan pengalaman juga sebagai mahasiswa ternyata luar biasa, tadi banyak rintangannya gitu, dan mungkin berbeda pastinya kegiatan siswa ataupun siswi dengan mahasiswa ataupun mahasiswi, karena ada mahanya itu yang luar biasa gitu, karena saya juga mengalami gitu menjadi mahasiswa gitu. Oke, selanjutnya As, tadi kan udah ya cerita bagaimana bisa keinginan untuk kuliah dan juga akhirnya bisa kuliah gitu diceritakan. Nah sekarang ada gak selain kegiatan sehari-hari ya pas awal sebelum COVID, bahkan sekarang juga sih masih kuliah ya meskipun daring ya gitu, ada gak selain itu kegiatan-kegiatan yang memang di luar kuliah, misalkan ya saya dengar itu As sambil jualan, nah itu apakah benar? Nah, jualan apa gitu? Ataupun misalkan As sekarang juga banyak kegiatan selama pandemi ini, yaitu ngajar les atau gimana lah gitu ya. Oke, untuk kegiatan dari As sendiri, jadi dimulai dari masuk ya. Nah, pas masuk kuliah, emang As belum ada kegiatan apa-apa di luar kuliah, karena gini, As mikirnya ini baru pertama kali As kuliah, jadi As pengen kayak menyelami dulu waktu-waktu perkuliahan kayak gimana, pengen ngerasain dulu, terus pengen kayak mikir seberapa jauh As bisa buat memanajemen waktu perkuliahan gitu. Soalnya kan As kayak kemakan sinetron yang kalau kuliah tuh ternyata kayak gini gitu, enak gitu, dan ternyata emang nggak kayak gitu kalau perkuliahan ini yang di realnya itu lebih kompleks gitu, kayak nggak bisa disamain sama sinetron gitu ya. Untuk awal-awalnya As
ya masih dalam lingkungan perkuliahan sih. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan kayak misalnya ikut organisasi gitu, itu doang sih, organisasi, dan kebanyakannya ikut kepanitiaan. Kalau ikut organisasi AAS ikutnya yang tingkat fakultas, nggak mau nyoba yang universitas. Kenapa? Karena kalau menurut AAS, kalau yang universitas itu kebetulan kan maksudnya cakupannya luas. Kalau misalnya nanti ada perkumpulan, takutnya tuh harus di mana gitu. Sementara AS di Jogja aja gitu, gak ada kendaraan gitu. Kalau mau kemana-mana atau ke tempat jauh itu kayak butuh temen gitu. Makanya AS ya udahlah yang fakultas aja dulu gitu. Dan akhirnya AS ikut di rohisnya FMIPA, atau bisa dikenal khas KJMF FMIPA UNY kayak gitu. Ya itu sih. Setelah itu AAS juga ikut kayak kepanitiaan. Soalnya dalam satu organisasi itu juga banyak banget kepanitiaannya gitu. Kayak misal tahun kemarin pas semester 2 ya. Pas semester 2 tuh AAS ikut 5 kepanitiaan kayak gitu. Pengen nyoba-nyoba aja sih. Walaupun ujungnya emang AAS karena emang Covid juga, jadi kayak kurang maksimal. Covid kan AASnya pulang, terus pulang juga keadaannya berbeda sama pas AAS kayak di perkuliahan kayak di Jogja. Kalau di sini kan pikirannya kebagi-bagi lah, kayak misalnya keluarga gitu, terus juga lingkungannya. Jadinya ya kurang maksimal sih kalau AS bisa bilang di kepanitiaan ataupun organisasi. Tapi ya dari situ AS kayak bukan nyari sih, dapat ilmu, maksudnya kayak dapat hal baru. Kalau misalnya AS tuh jangan terlalu banyak ikut kepanitiaan atau organisasi gitu. Sampai di semester 3 juga AS masih ikut organisasi kayak gitu. Tapi di semester 3 ini AS kayak jadi mikir, maksudnya kayak sekarang AS lagi di rumah. Terus kalau misalnya cuman ikut kepanitiaan organisasi ya gak masalah sih. Cuman AS tuh kayak pengen punya penghasilan sendiri gitu. Makanya AS kayak nyari-nyari gitu. Kalau misalnya pas liburan semester 2 kemarin, AAS tuh dapet tawaran ngajar les di rumahnya saudara di Langen kayak gitu. Tapi itu cuman berlangsung 2 bulanan. Setelah itu AAS enggak ngajar lagi, soalnya memang terlalu jauh di Langen sih. Makanya udahlah, maksudnya yang deket aja. Dan juga kebetulan pas waktu itu tuh kendaraannya gak ada dan susah gitu. Ya udahlah, akhirnya AAS gak ngajar lagi, AAS fokus di rumah. Untungnya ada anak tetangga yang ke rumah setiap hari gitu. Ya udah, akhirnya AAS kayak di sini AAS niatnya pengen bantu aja gitu, pengen bantu biar anaknya belajar gitu. Soalnya lagi Covid juga ngerasain gitu, pas guru tuh gak ngajarin secara langsung itu emang kesusahan gitu. Apalagi ini yang AAS ngajar tuh anaknya tuh masih kelas 1-2 SD, yang itu tuh belum bisa baca, belum bisa ngitung, atau masih meraba-raba gitu. Makanya kayak kasihan, ya udahlah AAS pengen bantu dia gitu. Nah itu sih ngajar les. Nah habis ngajar les, terus AAS mikir kayak AAS tuh pengen buka usaha gitu. Soalnya cita-cita AAS jujur pengen jadi pengusaha besar sama pengen jadi dosen, itu sih kalau cita-cita AAS. Makanya kayak dari sekarang tuh pengen mempersiapkan diri biar AAS tuh nanti bisa mencapai apa yang AAS inginkan kayak gitu. Nah alhamdulillah kayak sekarang tuh usahanya mau mau bikin label, baru mau bikin label ya, kayak nyari-nyari atau nanya-nanya ke teman juga kayak gitu. Dan semoga aja bisa berjalan dengan baik, dengan lancar gitu. Udah sih Ya tadi AAS sudah menceritakan juga ya tentang kegiatan selain di perkuliahan gitu ya. Kalau misalkan ya belajar, kuliah itu sudah pastinya gitu. Karena kan kalau belajar terus itu biasanya kan istilahnya boring lah, ataupun cuman itu aja gitu. Jadi saya tanyakan ada nggak kegiatan yang lainnya. Tadi ikut organisasi, nah itu bagus gitu. Meskipun ya kalau banyak organisasi juga memang terkadang waktu tuh yang yang jadi kendala gitu, harus bisa memanage gitu. Jadi jangan terlalu banyak gitu kalau misalkan ikut organisasi gitu. Dan juga tadi kegiatan lainnya bener ngajar les, meskipun ya sekarang masih ya tuh masih ya, alhamdulillah ya, untuk mengisi tuh baru dapat tawaran juga di Langkap. Jadi alhamdulillah tidak kosong lah, ataupun selain kuliah daring gitu, ada juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bermanfaat gitu. Dan itu juga merupakan salah satu pengabdian juga kalau menurut saya gitu, karena bisa mengajar
langsung di lingkungan, khususnya di area sendiri gitu, itu luar biasa lah gitu. Dan juga tadi ada nih yang menarik, cita-citanya ataupun harapannya ingin menjadi seorang pengusaha besar, meskipun sekarang lagi direncanakan ya. Sebenarnya tadi mau bikin label ya. Emang usahanya dalam bidang apa gitu? Rencana rahasia dulu. Oke, yang siap. Ya mudah-mudahan dilancarkan ya usahanya ataupun nanti pembuatan labelnya gitu. Dan selanjutnya apa ya? Tadi cita-cita ataupun keinginan ya suatu saat ingin jadi dosen juga ya. Iya. Bismillah, mudah-mudahan tercapai gitu. Ada gak selain itu keinginannya ataupun cukup hanya itu aja? Sebenarnya kalau keinginan banyak ya, banyak banget, kayak misal pengen berangkatin orang tua naik haji, terus pengen beli mobil, pengen beli rumah itu udah pasti lah aslinya. Tapi ya yang intinya itu ya pengen jadi dosen. Kenapa pengen jadi dosen? Soalnya pengen ilmunya bermanfaat, gak cuman hanya sekedar kuliah habis itu udah aja. Kalau misalnya jadi kerja di suatu perusahaan atau kerja di bank atau di mana gitu kan, ilmunya sayang gitu. Makanya pengen ilmunya bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Terus kenapa pengen jadi pengusaha besar? Ya tertantang aja sih kalau pengen jadi pengusaha besar. Ya semoga aja nanti banyak uangnya gitu, banyak uang bisa berbagi sama orang lain kayak gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih ya, semoga ya apa yang diharapkan ataupun diinginkan ataupun cita-citanya bisa tercapai ya. Kita doakan sahabat sosial. Dan juga selanjutnya yang terakhir nih, harapan untuk program keluarga harapan ya, PKH gitu disingkatnya. Jadi apa yang AAS ketahui tentang PKH dan apa harapannya terhadap PKH ini, karena kan AAS sendiri kan merupakan anak KPM PKH ya, otomatis ibu AAS itu merupakan anggota PKH ataupun peserta PKH sampai sekarang gitu. Jadi bagaimana tanggapannya dan juga harapannya terhadap PKH. Dan terakhir apa juga harapan terhadap para pendamping PKH gitu, karena kan para pendamping PKH ini merupakan ujung tombak ya. Kenapa ujung tombak? Karena yang memang langsung terjun ke lapangan gitu kerjanya, jadi mengecek KPM apakah itu benar-benar layak atau tidak, apakah tepat sasaran atau tidak gitu. Jadi pendamping PKH itu bukan apa ya istilahnya mah, ketika ada yang mau daftar ke PKH tapi ke pendamping PKH itu tidak gitu, tidak bisa gitu. Jadi ada prosesnya, ada prosedurnya gitu, bukan ke pendamping PKH. Pendamping PKH itu hanya menerima data lalu mencocokkan ke lapangan apakah betul. Nah, jadi saya ingin tahu lah tanggapan dari AAS ataupun pendapat dari AAS tentang PKH dan juga harapannya apa. Dan terakhir harapan ataupun ya pesan-pesan lah kepada pendamping PKH gitu. Silahkan. Oke, kalau harapan AAS dari PKH, semoga kedepannya gitu PKH ini bisa menjadi suatu program yang memang bisa mensejahterakan masyarakat yang istilahnya kurang mampu lah gitu. Terus juga bisa lebih merata lagi, karena memang mungkin di luar sana masih banyak keluarga-keluarga yang belum masuk program PKH ini, sementara memang yang seharusnya mereka tuh masuk gitu. Soalnya emang membantu banget sih dengan adanya program keluarga harapan ini, bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Terus juga bisa memotivasi masyarakat itu gitu untuk bisa melakukan suatu usaha, ataupun mereka yang punya anak gitu, dan bisa mensejahterakan anaknya yang biasanya anaknya mungkin kurang perhatian gitu. Dengan adanya program keluarga harapan jadi lebih diperhatikan lagi gitu, kayak gitu sih. Terus juga saran buat pendamping PKH gitu, semoga bisa mengemban amanah dengan baik. Terus juga bisa mengemban amanah dengan baik. Ya, doakan para pendamping supaya Gimana? Doakan. supaya Oh ya. Iya, dan semoga juga ulangi lagi dah. Oke, saran buat pendamping PKH,
semoga bisa mengemban amanah dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Terus juga semoga para pendamping ini ya tetap semangat gitu dalam mengarungi lautan masyarakat karena memang butuh perjuangan yang keringat langsung terjun ke lapangan, panas-panasan, hujan-hujanan gitu, gak tahu kondisi gitu. Tetap harus semangat kayak gitu sih kalau dari AAS. Oke, terima kasih ya, tadi AAS sudah mengungkapkan harapan-harapannya terhadap program Keluarga Harapan dan juga para pendamping se-Indonesia khususnya, dan juga khususnya pendamping di Kota Banjar lah gitu. Oke, AAS terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang ataupun diskusi bahkan sharing. Ya, kembali lagi mudah-mudahan ini bisa sahabat sosial ambil manfaatnya ataupun hikmahnya, dan mudah-mudahan anak KPM di seluruh Indonesia juga bisa termotivasi ataupun bahkan bisa berprestasi lagi di bidang-bidang apapun itu. Nah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, Nandi Hamzah. Terakhir buka aja, aduh ngap. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.